Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Febiana. Di sini saya akan melakukan analisa jurnal pada kasus yang telah saya dapatkan, yaitu dengan pasien stroke non-hemoragik. Di sini saya memilih jurnal dengan judul Pengaruh Range of Motion terhadap kekuatan otot pada pasien dengan stroke non-hemoragik. Nah, sebelum saya melakukan analisa, saya akan membacakan kasus dari pasien saya tersebut. Di sini pasiennya berusia di sini pasiennya adalah Tuan H, berusia 45 tahun, diantar keluarganya ke rumah sakit. Keluarga pasien mengatakan kaki dan tangan kanan pasien mengalami kelemahan untuk bergerak dan bicaranya itu pelo. Di sini pasien memiliki riwayat hipertensi pada tahun 2017. Pasien mengatakan selama sakit pasien minum hanya 4 gelas dalam sehari. Istri pasien juga mengatakan kebutuhan aktivitas fisiknya itu dibantu dari mandi, makan, dan mengganti pakaian. Untuk kekuatan ototnya juga di sini pasien untuk otot pada tangan kiri bisa digerakkan dengan leluasa, namun pada tangan kanan mengalami gangguan sehingga tidak dapat bergerak dengan leluasa. Untuk ekstremitas bawahnya, bawah kakinya itu tidak ada edema. Kekuatan otot kanannya itu kaki kanan 2 dan kaki kirinya 5. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan rumusan masalahnya, yaitu apakah tindakan ROM pada pasien dengan stroke non-hemoragik dapat meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas. Di sini rumusan masalahnya saya menggunakan PICO. Problemnya itu stroke, intervensinya itu adalah range of motion atau ROM. Comparison yang tidak ada. Untuk outcome-nya itu adalah peningkatan kekuatan otot. Dari searching literatur yang saya lakukan pada Google Scholar, didapatkan bahwa terdapat 498 jurnal, dan yang saya pilih adalah pengaruh latihan range of motion aktif atau asaktif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien dengan stroke di ruang rawat inap penyakit saraf di Rumah Sakit RSUD Ulin Banjarmasin. Mengapa saya mengambil jurnal ini? Karena sesuai dengan kasus saya, dan jurnal ini juga terbaru. Di sini ada tabelnya, itu tabel analisa jurnal. Untuk judulnya itu sudah memiliki kaidah penulisan judul, tidak ada tanda tanya, dan penulisan itu tidak juga menggunakan tanda seru. Di sini nama penulisnya juga dicantumkan, asal institusinya juga ada, dan penulisnya itu institusinya itu sesuai dengan penulis. Pada tabel bidang ilmu, di sini sudah tercantum bahwa bidang ilmunya tertulis ilmu keperawatan. Latar belakang institusi juga tertulis. Metodologinya itu disebutkan dalam jurnal. Desain penelitiannya juga ada. Tujuannya sesuai. Level evidence dari desain penelitian juga ada, dan pemilihan sampelnya juga ada. Dalam bentuk apa hasil penelitian disajikan? Di sini disajikan dalam bentuk jurnal.
uji statistiknya juga ada, hasil penelitiannya juga dapat diimplementasikan. Rekomendasi khusus di sini saya tidak menemukan rekomendasi khusus. Untuk daftar pustakanya juga up to date. Apakah daftar pustakanya sesuai? Iya. Apakah daftar pustakanya digunakan sesuai sumber yang terpercaya? Iya. Nah, itulah hasil tabel dari analisa jurnal saya. Selanjutnya itu ada penelusuran dengan bukti, yaitu dengan 3 huruf, yaitu PIA. Pertama, P itu validity, desainnya sendiri di sini menggunakan pre-eksperimen dengan pendekatan one group pre-post test design. Jadi ini dilakukan tindakan sebelum dilakukan dan setelah dilakukan tindakan range of motion pada pasien tersebut. Selanjutnya sampel, di sini sampelnya itu berjumlah 30 responden, yaitu pasien stroke di rumah sakit itu seluruhnya. Untuk kriterianya sendiri tidak ada kriteria khusus di sini, karena di sini seluruh populasi pasien dengan stroke dapat dijadikan responden atau sampel. Untuk randomisasi di sini tidak ada. Selanjutnya yaitu I atau important dalam hasil. Karakteristik subjeknya sendiri di sini seluruh pasien stroke yang berada di ruang rawat inap Seruni Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Untuk beda proporsinya di sini pada pengukuran sesudah diberikan latihan ROM aktif dan aseptif didapatkan skala kekuatan otot 4 dapat melawan gaya yang mengatasi tahanan sebanyak 25 orang atau 83%, dan 5 orang atau 17% tidak mengalami peningkatan kekuatan otot. Dari 30 orang itu hanya 5 pasien yang tidak memiliki perubahan setelah dilakukan pelatihan. Mengapa? Karena pasien tersebut mengalami stroke-nya itu sudah 6 bulan lebih. Untuk data min di sini tidak ada. Nilai p-valuenya di sini terdapat nilai p-valuenya signifikan karena didapatkan p-nya itu 0,000 atau kurang dari 0,05. Nah, untuk A-nya atau applicability dalam diskusi kita ambil ringkasnya saja. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktor usia. Jadi kelima responden ini memiliki usia rata-rata 65 tahun ke atas, yang menurut Sudarsono 2011, baik tidaknya kekuatan otot seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, salah satunya usia sampai usia pubertas, kecepatan perkembangan kekuatan otot pria sama dengan wanita, baik pria maupun wanita mencapai puncak usia kurang 25 tahun, akan tetapi kemudian menurun 65-70% pada usia 65 tahun. Nah, untuk karakteristik klien ini dilihat dari usia dan jenis kelamin. Dari fasilitas biaya di sini tidak dicantumkan berapa biaya yang habis oleh peneliti saat melakukan penelitian ini. Membandingkan jurnal dengan kasus. Dalam jurnal ini tindakannya yaitu range of motion sangat berpengaruh dalam meningkatkan kekuatan otot ekstremitas. Itu dibuktikan dengan tingginya
tingginya persentase meningkatnya kekuatan otot pada pasien yang tadi jumlahnya itu 30 pasien, 25 pasiennya itu mempunyai perubahan kekuatan otot setelah dilakukan 7 hari latihan range of motion. Nah, pada pasien kelolaan juga di sini saya melakukan tindakan range of motion karena pasien itu mengalami kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan. Jadi saya melakukan tindakan range of motion. Saya harapkan juga dari pasien ini terdapat perubahan setelah dilakukan latihan range of motion, sehingga kekakuan pada otot berkurang dan meningkatnya kestabilitasan kekuatan otot. Kesimpulannya dari kasus ini, sebelum diberikan latihan ROM, didapatkan skala kekuatan otot mengadakan gerakan melawan gaya benang sebanyak 30 pasien, dan sesudah diberikan latihan ROM, didapatkan skala kekuatan otot 4. Itu sebanyak 25 orang atau 83% mengalami skala kekuatan otot 3. Dan sebanyak 5 orang. Ada pengaruh untuk latihan range of motion ini terhadap peningkatan kekuatan otot, dibuktikan dengan persentase p-value-nya yaitu 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, berarti hasilnya itu sangat signifikan. Baiklah, itulah hasil analisa data yang saya lakukan pada jurnal yang berkaitan dengan kasus stroke non-hemoragik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.